Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4411. Puluhan konvoi kendaraan tersebut termasuk konvoi Kathleen dan konvoi keluarga Aker. Keluarga Aker membawa 8 kendaraan dan segera meninggalkan lokasi menuju Ark Building. Pada saat yang sama, pecinan New York, beberapa mobil polisi melaju ke Chinatown dengan cepat dan berhenti di pintu masuk restoran angsa panggang milik Janus. Lebih dari hiburan polisi New York turun dari mobil dan masuk ke restoran angsa panggang. Pemimpinnya adalah orang kepercayaan Duncan yang dikenal sebagai Walker. Nama aslinya adalah Matthias Lin. Namun sejak berusia 5 tahun di rumah, dia selalu dipanggil Walter oleh orang tua dan kakaknya. Saat ini, masih banyak pelanggan yang makan di restoran angsa panggang. Begitu Matthias masuk, dia mengejutkan pengunjung. Pada saat ini, Matthias menekan pistol di pinggangnya dengan satu tangan, menunjuk ke lencana polisinya dengan tangan lainnya, dan berkata kepada semua orang, "Maaf semuanya. Polisi sedang menangani kasus ini. Tolong duduk diam dan jangan bergerak." Melihat begitu banyak polisi datang ke pintu, Angus sangat gugup sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia memegang angsa panggang, dan hendak meletakkannya di meja tamu. Tetapi tangannya bergetar tanpa sadar dan jatuh ke lantai. Segera, dia berbalik seperti orang gila dan berteriak ke arah dapur belakang. "Paman Janus, ada polisi di sini. Lari, lari." Begitu Matthias mendengar ini, dia segera menekannya ke lantai, dan diperingatkan dengan suara dingin. "Wah, saya tahu detail kamu dan Janus. Kalau kamu tidak ingin dikirim kembali, tetaplah di samping dan tidak melakukan apa-apa. Atau, aku tidak akan bisa melakukannya." Angus meronta dan berteriak, "Kirim aku kembali. Aku ingin kembali dengan Paman Janus." Matthias dengan tegas berkata, "Kamu tidak tahu mana yang baik dan buruk, nak. Aku ingin membiarkanmu pergi karena kita sama-sama orang Tionghoa. Jangan abaikan Sunjungan." Pada saat ini, Janus menarik keluar dari dapur belakang tanpa melepas celemeknya. Dia segera berkata, "Petugas polisi, petugas polisi. Saya Janus. Saya sepenuhnya akan bekerja sama dengan Anda dan semua orang dalam penegakan hukum." Angus masih muda dan dia tidak masuk akal. "Kamu tidak mengenalnya." Melihat Janus keluar, nada dan sikap Matthias melunak. Dia melepaskan Angus dan diperingatkan dengan suara rendah, "Adik, kamu beruntung bertemu denganku kali ini. Jika hantu-hantu itu datang ke sini, kamu akan selesai. Kamu harus tinggal di Chinatown dengan jujur. Aku tidak akan membantu kamu. Kamu harus tahu dan belajar untuk menanggung segalanya. Ada banyak rekan senegara yang menyelundup ke Amerika Serikat seperti kamu. Bisakah kamu menanggungnya?" Angus juga tahu bahwa polisi itu tidak jahat. Dia tidak bisa menahan air mata dan bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan dengan Paman Janus?" Dia tidak bisa kembali ke Hong Kong. Jika dia kembali dia akan dibunuh. Matthias menghela nafas, dan hendak mengatakan sesuatu, ketika Janus tersenyum dengan tenang dan berkata, "Angus, jangan khawatir. Hong Kong juga diatur oleh hukum. Tidak sekacau yang kamu bayangkan." Setelah itu, dia memandang Matthias dan berkata, "Aku tahu kamu akan berkencan. Barang bawaan sudah dikemas. Bisakah kamu membiarkanku mengambilnya?" Matthias melambai ke rekan lain di dekatnya, dan berkata, "Dexter, kamu ikut ke sana." Dexter langsung setuju. "Oke, segera." Janus menarik koper kecilnya yang bobrok dan berjalan ditemani polisi itu. Dia memandang Angus dan sedikit tersenyum. "Angus, saat kamu dewasa, kamu tidak akan menjadi Angus lagi. Kamu harus belajar mandiri. Ingat apa yang saya katakan. Jaga toko ini tetap berjalan dengan baik. Jangan hancurkan kerja keras saya lebih dari 20 tahun. Kamu tahu." Angus menangis, mengangguk berulang kali, dan tertawa, berkata, "Saya tahu Paman Janus." Janus mengangguk puas, lalu menatap pengunjung yang ketakutan, menangkupkan tangannya dan berkata,
Banyak dari kalian adalah pelanggan tetap saya. Setelah hari ini, saya tidak akan bisa membuat nasi angsa panggang untuk kalian. Tapi Angus sudah bekerja dengan saya selama lebih dari 10 tahun. Dia telah mempelajari keahlian dari saya dengan sangat baik. Saya berharap kalian semua tetap mendukung bisnisnya. Pelanggan lama mengetahui bahwa Janus tinggal di Amerika Serikat secara ilegal. Meskipun mereka tidak mengetahui masa lalunya, mereka juga tahu bahwa sejak polisi parkir, dia pasti akan dideportasi. Oleh karena itu, semua orang membuka mulut untuk meyakinkannya, menyatakan bahwa mereka pasti akan membantu bisnis Angus. Janus berterima kasih kepada semua orang, lalu menatap Angus, dan berkata, "Angus, biarkan aku pergi. Aku akan mengundang mereka semua makan malam ini. Gratiskan tagihan mereka." Bab 4412. Kata-kata yang diucapkan Janus terdengar seperti perpisahan dengan Angus. Baginya, Janus telah sepenuhnya berperan sebagai seorang ayah dalam 10 tahun terakhir. Janus juga satu-satunya kerabat di jantungnya. Oleh karena itu melihat Janus ditangkap, dia merasa sangat sedih. Tapi Janus tidak ingin dia terlalu tenggelam dalam kesedihan. Polisi Matias awalnya ingin memberi waktu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Angus. Namun Janus mengambil kopernya dan berkata, "Petugas, ayo pergi." Matias menghela napas dan berkata, "Oke, ayo pergi." Janus bertanya kepadanya, "Apakah kamu akan menggunakan borgol?" "Tidak perlu." Matias memegang tangannya dan berkata, "Kamu hanya berasumsi tinggal secara ilegal. Tidak dianggap sebagai kejahatan. Kami akan melakukan penyelidikan awal terlebih dahulu, kemudian membuat catatan. Komisaris Biro Imigrasi akan datang untuk melakukan penyelidikan bersama. Jika yakin bahwa izin ilegal kamu ilegal, kami akan memulai proses deportasi. Kamu akan dibawa ke pesawat." Janus mengangguk, membungkuk dengan sangat sopan, dan berkata, "Maaf merepotkan kalian semua." Mendengar apa yang dia katakan, Matias sedikit malu, terbatuk 2 kali, dan berkata dengan penuh arti, ngomong-ngomong, aku harus puas, ini bukan urusan polisi. Biro Imigrasi yang memimpin, mungkin ada seseorang di sana yang menerima laporan tentang kamu, lalu melaporkan kepada kami dan meminta kami membantu penangkapan. Saat dia mengatakan itu, Matias sengaja mengutuk dan berkata, "Persetan. Saya tidak tahu siapa orang yang membosankan itu. Di Chinatown, ada banyak orang yang memilih tinggal di Amerika Serikat secara ilegal. Ada banyak imigran ilegal, tapi hanya kamu yang melaporkan." Implikasi dari kata-kata Matias adalah untuk mengingatkan Janus dan Angus bahwa ada seseorang di balik masalah ini. Janus mengetahuinya dengan baik, namun dia meremehkan masalah ini. Dia hanya tersenyum sedikit dan berkomentar, "Bagaimanapun, saya melanggar hukum. Wajar saja ada orang yang melaporkan saya." Matias tidak menyangka mentalitas Janus akan begitu damai. Dia berkata tanpa daya, "Oke. Saya sudah membaca informasi dirimu. Kamu orang yang cerdas. Karena kamu sudah mengetahui taruhannya, jangan bicara omong kosong lagi di sini." Matias dengan sengaja melirik Angus, dan berkata, "Seluruh proses penangkapan, penyelidikan, dan konfirmasi deportasi biasanya memakan waktu 5 hingga 7 hari. Tetapi situasimu istimewa. Imigrasi kasus mendesak ini bisa ditutup dalam 3 hari. Bos saya terpaksa pensiun dini baru-baru ini, yang membuat suasana hati saya buruk. Saya berencana meningkatkan kinerja saya. Saya kira itu bisa ditunda selama 2 atau 3 hari ke depan. Kalian tahu apa yang diharapkan. Kalau kamu punya kemampuan lain, jangan sembunyikan. Cepat cari jalan." Matias telah membaca informasi Janus, dan hidupnya akan berada dalam bahaya saat dia kembali ke Hong Kong. Dia juga tahu bahwa ayah Janus dan Queen berteman. Jika keluarga Queen dapat membantu masalah ini, mungkin bisa menyelamatkan hidupnya. Itu sebabnya dia sengaja menyebutkan keduanya, dan bahkan menyatakan bahwa dia akan mencoba yang terbaik untuk membantu mempercepat waktu pemula Janus. Janus juga mengerti arti kata-kata Matias. Dia memandang Angus dan berkata dengan serius, "Angus, tolong jangan hubungi siapapun.
Saya tidak ingin membantu budi lagi kepada siapapun. Apa kamu mengerti? Aku mengerti Paman Janus. Angus menangis dan mengangguk. Tetapi dia sudah memiliki perhitungannya sendiri di dalam hatinya. Dia merasa Nona Golding harus diberitahu apapun yang terjadi. Dia mungkin satu-satunya yang bisa menyelamatkan Paman Janus saat ini. Saat ini, Janus tersenyum pada Angus, berbalik dan berjalan keluar bersama Matthias. Angus mengejarnya keluar dari toko, dan melihat Janus dibawa ke salah satu mobil polisi. Setelah itu, seluruh konvoi meninggalkan Chinatown dengan lampu polisi yang berkedip. Saat konvoi menghilang dari pandangan, Angus segera kembali ke toko, akan menelepon Queen. Namun, pada saat ini, dia teringat bahwa dia tidak memiliki informasi kontak Queen. Bagaimanapun, Queen adalah bintang besar. Setiap kali datang, dia adalah tamu terhormat Paman Janus. Dirinya harus bekerja diam-diam setiap saat, dan jarang berkomunikasi dengan Queen. Dia tahu Queen satu-satunya yang bisa menyelamatkan Paman Janus saat ini. Namun dia tidak dapat menghubungi Queen. Ini membuatnya nyaman. Bab 4413. Dia mengingat konser resmi Queen dimulai hari ini. Dia segera melepas celemeknya dan berkata kepada para pengunjung di toko, "Ada yang harus saya lakukan. Semuanya, silakan bantu diri Anda sendiri. Yang terakhir pergi. Tolong tutup pintunya. Terima kasih." Setelah selesai berbicara, dia bergegas keluar dari toko dan memanggil taksi untuk pergi ke tempat pertunjukan. Dia tidak tahu apakah dia bisa bertemu Queen atau tidak. Namun, ini adalah satu-satunya cara dia bisa melakukannya. Pada saat yang sama, di bawah pengawalan tim Kathleen dan Jarvis, keluarga Acker tiba di Ark Building dengan selamat. Setelah Kathleen menemani keluarga Acker ke dalam gedung, dia berkata kepada Keith, "Tuan Acker, saya sudah mengantar Anda semua ke sini. Jika Anda membutuhkan bantuan dari saya, jangan ragu untuk menghubungi." Keith mengangguk dan berkata dengan rasa terima kasih. "Terima kasih, Nona Fox." Kathleen menjawab, "Sama-sama. Sudah sepatutnya." Pada saat ini, Keith berkata lagi, "Ngomong-ngomong, Nona Fox, saya sudah menghubungi salah satu asisten pribadi saya di dalam mobil tadi. Dia dan timnya sudah bergegas dari Los Angeles. Terima kasih Anda sudah mengambil dan menyimpan mayat itu. Orang-orang saya akan menghubungi Anda setelah mereka tiba." "Tidak masalah," Kathleen berkata tanpa berpikir. "Setelah mereka tiba di New York, minta saja menghubungi saya secara langsung." "Oke," Keith sedikit mengangguk, dan berkata, "Kalau begitu kami akan naik." Saat ini, peralatan pemeriksaan keamanan telah dipasang di pintu masuk lobi lift, dan Kaiden berkata kepada orang tuanya dan anggota keluarga lainnya, "Untuk mencegah insiden, kita semua harus naik ke atas setelah pemeriksaan keamanan menyeluruh. Saya sudah memeriksa lift dan memastikan tidak ada yang tidak normal. Tetapi setiap orang tetap harus berhati-hati. Setelah melewati pemeriksaan keamanan, masuki lift berpasangan dan naik ke atas secara berkelompok." Kehati-hatian Kaiden tidak menimbulkan keberatan siapapun. Semua orang tahu bahwa keselamatan adalah hal terpenting saat ini. Oleh karena itu, Keith dan Holly melewati pemeriksaan keamanan terlebih dahulu, lalu naik lift ke atas. Christian dan istrinya mengikuti dari belakang. Baru setelah semua orang melewati pemeriksaan keamanan dan naik ke atas, Kathleen menghela napas lega. Tidak berlama-lama, dia berbalik dan membawa orang-orangnya menjauh dari Ark Building. Hal pertama yang dilakukan Keith saat menggiring semua orang ke lantai atas adalah menutup sekat fisik di lantai atas Ark Building. Untungnya cadangan material di lantai ini sangat mencukupi. Tidak menjadi masalah bagi sebuah keluarga tinggal di sini selama beberapa bulan. Setelah menutup partisi, Keith memanggil ketiga putranya dan satu putrinya ke ruang konferensi. Setelah semua orang duduk, dia memimpin dan berkata, "Dalam 7 hari ke depan, kita semua tidak boleh pergi dari sini. Kita akan menunggu dan melihat perkembangan situasi. Bahaya untuk sementara bisa dihilangkan. Semua orang akan pergi secara berkelompok." Setelah itu, dia berkata lagi, "Selain itu,
kalian bisa melihat apa yang terjadi malam ini. Tujuan pihak lain bukan untuk menghasilkan uang, tetapi untuk menghancurkan seluruh keluarga Aker. Oleh karena itu, sejak semua orang pergi dari sini, semua orang di keluarga Aker tidak diperbolehkan berkumpul di tempat lain. Lipat gandakan investasi keamanan kita. Pastikan ada cukup personel keamanan dan sarana keamanan yang memadai setiap saat. Christian berkata, "Ayah, saya sarankan agar pekerjaan keamanan kita tidak lagi bergantung pada sejumlah kecil ahli bela diri. Kita harus membangun sistem keamanan yang lengkap, komprehensif, dan kuat seperti Presiden." Beberapa sistem keamanan yang beroperasi secara independen memastikan bahwa banyak sistem tertutup dari dekat ke jauh, dari dalam keluar, dan memiliki redundansi yang cukup. Bahkan jika salah satu sistem lumpuh, sistem lainnya masih dapat bekerja seperti biasa. Itu benar, Kate mengangguk, dan berkata dengan serius, "Christian, kamu memiliki pikiran yang halus. Kamu yang bertanggung jawab atas masalah ini. Mulai sekarang, keamanan adalah kebutuhan utama keluarga Aker. Dalam hal keamanan, tidak peduli berapa banyak kamu berinvestasi, tidak ada jumlah uang yang dihemat." Bab 4414. Puluhan ribu orang di dalam stadion menyaksikan pertunjukan pertama Tur Dunia Queen dengan bersemangat. Keseluruhan penampilan hampir tanpa celah, yang membenamkan semua penggemar di dalamnya. Meskipun Claire melewatkan 10 menit pembukaan, penampilannya yang sempurna selama sekitar 1 jam berikutnya membuatnya melupakan penyesalannya sebelumnya. Pertunjukan berakhir setengah jam lebih lama dari yang diharapkan. Karena para penggemar sangat, Queen kembali ke atas panggung. Queen kembali ke panggung 5 kali dan menyanyikan 5 lagu. Namun para penggemar masih belum puas. Mereka masih meneriakkan slogan encore. Namun, pertunjukan tidak mungkin dilanjutkan karena antusiasme para penggemar. Oleh karena itu, setelah kembali ke panggung 5 kali, Queen membungkuk dalam-dalam kepada penonton. Segera, semua lampu penonton dinyalakan. Dan staf juga melewati sound system untuk memberitahu semua orang bahwa pertunjukan malam ini telah selesai. Lalu menyilakan pergi dengan tertib. Fans sangat menyadari bahwa begitu lampu menyala dan epilog dimainkan, pertunjukannya benar-benar berakhir. Meskipun mereka semua tidak puas, mereka mulai pergi dengan sangat tertib. Charlie berkata kepada Claire saat ini, "Sayang, ayo kita pergi. Akan lebih mudah sebelum pasukan besar penggemar keluar. Kalau kita menunggu sedikit lebih lama, puluhan ribu orang akan muncul, dan pasti ada kemacetan di luar." Claire mengangguk ringan, dan berkata dengan genit, "Sayang, jangan lupa, kamu harus membawaku ke konser berikutnya." "Oke," Charlie berkata sambil tersenyum. "Pertunjukan berikutnya di Boston lusa. Suamimu akan menemanimu melihatnya." Baru saat itulah Claire puas. Dia memegang lengan Charlie, dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu ayo kita pergi." Pada saat mereka berdua keluar dari kotak, seluruh area VIP sudah tidak melihat jejak darah, juga tidak mencium bau darah. Di mata Claire, semua yang ada di sini tidak berbeda dengan saat dia datang. Ketika keduanya berjalan ke aula lift, kebetulan Dorothy juga muncul di lift. Melihat Charlie dan Claire, dia bergegas maju dan berkata dengan santai, "Tuan Wade, Nyonya Wade, apakah kalian menikmati pertunjukan?" Charlie mengangguk dan tersenyum. "Bagus sekali. Penampilan Nona Golding sangat hebat." Claire juga berkata dengan serius di samping, "Ini konser yang paling mengejutkan yang pernah saya lihat. Satu-satunya penyesalan adalah saya tidak sengaja tertidur di awal." Dorothy tersenyum sedikit dan berkata, "Tidak apa-apa. Saya akan menyiapkan ruang VIP untuk kalian berdua di Boston lusa. Kalian berdua dipersilakan datang dan bergabung dengan kami." Setelah itu, Dorothy berkata lagi, "Ngomong-ngomong, Nyonya Wade, kalau saya tidak salah, Anda dan Tuan Wade tinggal di Providence, bukan?" "Ya," Claire mengangguk. Dorothy berkata dengan nyaman, "Sangat dekat dengan Boston. Hanya butuh 1 jam perjalanan sampai ke sana. Kalian berdua harus datang." Claire berkata dengan gembira, "Oke, kami tidak akan melewatinya."
Dan aku tidak akan tertidur lagi di konser berikutnya. Dorothy melirik Charlie, mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, sekarang penonton sudah mulai meninggalkan venue. Diperkirakan akan ada kemacetan lalu lintas di sekitar. Anda harus keluar lebih awal. Kalau tidak mungkin akan tertunda selama puluhan menit. Charlie mengangguk dan berkata, kami berencana pergi sekarang, agar tidak terjebak kemacetan. Dorothy berkata, kalau begitu aku akan mengantar kalian berdua ke bawah. Mereka bertiga turun menggunakan lift. Dorothy menghela napas berat setelah melihat Charlie dan Claire masuk ke dalam mobil. Bab 4415. Faktanya, dia baru saja berurusan dengan urusan di belakang staf yang terbunuh. Suasana hatinya lumayan tertekan, namun mengingat Charlie dan Claire adalah tamu VIP, dia harus datang untuk saling menyapa. Setelah tugas selesai, dia tidak berani santai, karena masih harus pergi ke belakang panggung untuk menjelaskan semuanya kepada Queen. Pada saat yang sama, di luar venue, Angus terus memohon kepada penjaga keamanan venue. Saya benar-benar mengenal Nona Golding. Saya harus menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting. Ini sangat mendesak. Tolong beritahu Nona Golding. Katakan saja namaku Angus, dan aku pegawai restoran angsa panggang di Chinatown. Dia pasti akan tahu. Penjaga keamanan mendengus mendengar kata-katanya, dan berkata dengan jijik, oke, saya tidak tahu berapa banyak penggemar yang datang untuk mengarang cerita malam ini. Dan kamu yang paling buruk. Kamu pria dari toko angsa panggang. Bagaimana Nona Golding bisa mengenalmu? Angus berkata dengan penuh semangat. Saya mengatakan yang sebenarnya. Jika ada setengah kata yang tidak benar, saya akan disambar petir. Tolong bantu sampaikan. Penjaga keamanan mendorongnya. Dan berkata dengan jijik. Oke, jangan buang waktumu di sini. Bahkan kalau saya percaya padamu, saya tidak memenuhi syarat berbicara dengan Nona Golding. Ketika Angus mendengar ini, dia ingin menangis tanpa air mata. Dia akhirnya mengerti bahwa jika dia menggunakan metode ini untuk menemukan Queen, pada dasarnya tidak ada kemungkinan berhasil. Jadi, dia mendapatkan ide dan memikirkan cara. Meskipun Queen tampil di tempat ini, dia pasti tidak tinggal di sini setelah pertunjukan. Dia pasti akan pergi dengan mobil bersama timnya. Oleh karena itu, pilihan terbaik adalah menunggu mobilnya keluar dan mencoba menghentikan mobilnya. Meskipun itu langsung ke jalan atau langsung ke konvoinya, selama bisa menarik perhatiannya, Paman Janus bisa diselamatkan. Memikirkan hal ini, dia segera datang ke pintu keluar jalur VIP. Karena dia tahu Queen tidak akan keluar dari pintu keluar biasa dan pergi ke tempat parkir untuk mengambil mobil. Pada saat ini, Charlie mengemudikan mobil dan membawa Claire keluar dari jalur VIP. Karena itu hanya sebuah mobil, Angus menyimpulkan bahwa Queen pasti tidak berada di dalam mobil itu. Dia tidak terlalu memerhatikan, tapi saat Charlie keluar, dia melihat Angus. Melihat Angus berdiri dengan cemas di pinggir jalan, dia menyadari ada sesuatu yang telah terjadi pada restoran angsa panggang atau Paman Janus. Namun, karena Claire ada di sisinya, sulit baginya menghentikan mobil dan bertanya langsung kepada Angus. Charlie mengeluarkan ponselnya sambil menunggu lampu merah, dan mengirim pesan teks kepada Queen. Memberitahu Queen bahwa Angus berada di luar venue. Mungkin Angus memiliki sesuatu untuk dikatakan padanya. Meminta Queen menerima Angus. Saat ini, Queen sedang duduk di ruang ganti melepas riasannya. Beberapa penata rias mengelilinginya dan membantunya melepas penutup kepala. Dan beberapa orang mulai membantunya menghapus riasan di wajahnya. Dia tidak sabar untuk mengeluarkan ponselnya dari laci. Dia ingin mengirim pesan ke Charlie, menanyakan kabarnya malam ini. Tanpa diduga, sebelum dia bisa mengirim pesan ke Charlie, dia menerima pesan teks dari Charlie. Setelah melihat isi pesan teks tersebut, dia bertanya kepada penata rias di sebelahnya. Di luar masih ramai orang. Begitu kata-kata itu terucap, Dorothy mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Queen melihat Dorothy masuk melalui cermin. Dia langsung berkata, Dorothy, bantu aku keluar dan menjemput seseorang.
Dia ada di pintu keluar lorong VIP. Namanya Angus. Dia pria dari toko angsa panggang Paman Janus. Dorothy melambaikan tangannya dan berkata dengan sangat serius, "Biarkan dia menunggu sebentar. Aku punya sesuatu yang lebih penting untuk diberitahukan padamu." Dorothy berkata kepada penata rias di sebelah Queen, "Kalian keluar dulu." Beberapa penata rias juga sangat berpengetahuan. Mereka segera meletakkan barang-barang di tangan mereka, berbalik dan meninggalkan ruang ganti. Queen melihat ekspresi Dorothy sangat jelek, dan dengan cepat bertanya, "Dorothy, apa yang terjadi?" Dorothy datang ke sisi Queen dengan sedih, melihat ke arah Queen. Dia tidak bisa menahan emosinya, menutupi wajahnya dan menangis keras. Queen, saat kamu tampil, sebuah kecelakaan besar terjadi di area VIP. Sial, banyak yang mati. Aku sangat ketakutan." Bab 4416. Dorothy selalu berpura-pura tenang, meskipun gaya aktingnya yang biasa cukup feminin. Apa yang terjadi hari ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami seumur hidupnya. Dia melihat tubuh Duncan dengan matanya sendiri, melihat bibi Charlie meninggal karena racun. Dia melihat pemandangan mengerikan dari banyak anggota timnya yang meninggal secara tragis. Namun, dia bertahan untuk menjaga mentalitasnya agar tidak runtuh. Karena Queen masih tampil, dia adalah penanggung jawab seluruh tim. Dia harus menangani hal-hal ini dengan baik. Namun, saat dia melihat Queen, mentalitas yang dia pegang tidak bisa lagi bertahan, dan dia menangis. Queen juga terkejut dengan penampilannya. Dia langsung bertanya, "Ada apa dengan area VIP? Dengan kakakku Charlie di sini? Hal besar apa yang bisa terjadi?" Apa yang membuat Dorothy, yang dijuluki bayi King Kong dari East Cliff, sangat ketakutan hingga menangis. Dorothy menangis dan berkata, "Kamu tidak tahu, kelompok gangster datang saat pertunjukan dan membunuh banyak orang. Bahkan detektif Tiongkok Duncan Lee terbunuh." "Apa?" Mata Queen membelalak, dan dia berseru, "Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada kakak Charlie dan kakek neneknya?" Dorothy berkata, "Mereka baik-baik saja. Tetapi seorang wanita di keluarga Aker meninggal karena racun." Segera setelah itu, Dorothy memberitahu Queen semua yang dia ketahui. Setelah Queen mendengar ini, wajahnya memucat karena terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa serangan yang begitu serius dan menakutkan akan terjadi di konsernya. Dan yang terpenting, dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Namun, setelah mengetahui bahwa sebagian besar keluarga Charlie dan Aker baik-baik saja, dan wanita yang meninggal karena racun itu istri Paman Charlie, Queen sedikit lega. Setelah itu, pikiran pertamanya adalah segera menelepon Charlie dan bertanya apa yang terjadi. Lagi pula, apa yang diketahui Dorothy hanyalah sebagian kecil saja. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia baru saja menerima pesan teks dari Charlie, mengatakan bahwa Angus berada di pintu keluar VIP. Dari isi pesan teks Charlie, Queen dapat menyimpulkan bahwa Charlie dan Claire telah pergi. Dia berkata kepada Dorothy, "Dorothy, kita tidak akan membahas masalah ini dulu. Kamu seka air matamu dulu. Keringkan. Pergi keluar dan bawa Angus masuk. Kamu pasti tahu Angus, pria dari toko angsa panggang Paman Janus itu." Dorothy dengan cepat menyeka air matanya, mengangguk dan berkata, "Oke, aku segera pergi." Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Queen, "Kamu harus cepat pergi dari sini. Hotel lebih aman dibandingkan di sini." "Oke," Queen berkata, "kamu bawa Angus dulu." Segera, Dorothy masuk bersama Angus yang gelisah dan bermata merah. Ketika Angus melihat Queen, dia berlutut di depannya, menangis dan memohon, "Nona Golding, tolong selamatkan Paman Janus. Kalau kamu tidak menyelamatkan Paman Janus akan mati." Bab 4417. Queen sangat terkejut, dan bertanya, "Angus, bangun dulu. Beritahu aku dengan jelas, apa yang terjadi?" Angus menangis dan berkata, "Paman Janus dibawa pergi oleh polisi. Mereka mengatakan akan menyerahkan Paman Janus ke Departemen Imigrasi.
Ada seseorang yang melaporkannya ke Biro Imigrasi bahwa Paman Janus tinggal secara ilegal. Polisi itu juga mengatakan bahwa Paman Janus akan dideportasi kembali ke Hong Kong paling lama 5 hari ke depan. Queen bertanya dan bertanya, mengapa ini terjadi? Apakah Xiaolong yang melakukan ini? Pasti. Angus mengangguk beberapa kali, sambil mencibir dan berkata lagi, sebelumnya ada seorang polisi yang datang ke restoran untuk menyelidiki Anda dan Tuan Muda Wade. Paman Janus takut mengungkapkan informasinya. Dia menghancurkan hard disk video CCTV. Segera setelah itu, Paman Janus mengepak barang bawaannya dan bahwa dia mempercayakan restoran angsa panggang itu apartemen. Kurasa dia menyadari polisi Amerika itu akan pergi ke polisi Hong Kong untuk menyelidiki masalah, dan keberadaannya juga diliput oleh Xiaolong itu. Queen berkata dengan ekspresi serius, sepertinya Xiaon masih belum mau melepaskan Paman Janus setelah bertahun-tahun berlalu. Setelah itu, dia langsung berkata kepada Angus, Angus, jangan khawatir atau panik. Masih ada beberapa hari lagi. Saya menyelesaikan masalah ini. Angus berkata dengan gugup, Nona Golding, pria yang membawa Paman Janus pergi dengan cukup baik. Tapi saya khawatir Xiaolong menyuap pria petinggi di New York. Bisa saja mereka melakukan sesuatu yang istimewa, mengirim Paman Janus kembali malam ini. Queen berkata dengan serius, menyelesaikan masa tinggal ilegal adalah proses peradilan, dan ada peraturan hukum yang jelas. Tidak mungkin menangkap hari ini dan langsung mengirim mereka pergi malam ini juga. Jika polisi New York berani melakukan proses ini, saya pasti akan memprotes pemerintah kota New York. Jangan khawatir. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh ke Dorothy dan berkata, Dorothy, tolong minta pengacara Amerika kita untuk pergi ke Departemen Kepolisian New York. Katakan bahwa dia telah menerima kepercayaan Paman Janus untuk menangani masalah ini. Pengacara memiliki hak menemui para pihak yang terlibat, dan mereka juga memiliki hak pengungkapan proses penegakan hukum. Saat kepolisian melihat pengacara terlibat, mereka pasti tidak akan berani main-main. Dorothy berkata, saya akan menelepon pengacara. Baik, Queen kemudian berkata kepada Angus, Angus, kamu harus mempercayai Kak Charlie. Dengan kemampuannya, Xiaon tidak akan pernah berani melakukan apapun pada Paman Janus. Angus tidak mengenal Charlie dengan baik. Dia berkata dengan cemas, saya tidak memiliki informasi kontak Tuan Muda Wade. Saya tidak tahu apakah Tuan Muda Wade bersedia campur tangan. Itu pasti. Queen tersenyum sedikit dan menghibur. Aku percaya bahwa di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa ditangani oleh Kak Charlie. Saat dia mengatakan itu, Queen mengeluarkan ponselnya, mengetuknya, dan berkata, saya akan mengirim pesan ke Kak Charlie tentang masalah ini sekarang. Saya yakin dia punya solusinya. Hotel Shangri-La tempat tinggal Charlie dan Claire menginap tidak terlalu jauh dari tempat pertunjukan. Saat ini, Charlie sudah mengemudikan mobil ke pintu masuk hotel, dan menyerahkan mobil tersebut kepada petugas parkir valet. Setelah masuk ke lift bersama Claire, dia menerima pesan dari Queen. Pesan Queen sangat singkat dan padat. Isinya adalah, Kakak Charlie, Paman Janus ditangkap dan akan segera dikirim kembali ke Hong Kong. Melihat kata-kata ini, pikiran pertama Charlie adalah bahwa dia dan Queen telah menyakitinya. Dia beranggapan, masyarakat di pecinan adalah masyarakat kecil yang relatif tertutup. Ada sejumlah besar rumah tangga kulit hitam yang menyelundup dan tinggal di sini secara ilegal. Polisi biasanya tidak menanyakan hal-hal di sini. Paman Janus sudah lama tinggal di pecinan. Tidak ada insiden selama bertahun-tahun dan sekarang tiba-tiba ditangkap. Pasti karena dia dan Queen menarik perhatian Duncan, yang menyebabkan identitas Paman Janus terungkap. Dan Xiaolong di Pulau Hong Kong selalu menganggap Paman Janus sebagai aib seumur hidup. Begitu dia mengetahui situasi Paman Janus saat ini, dia pasti akan berusaha membuat Amerika Serikat mengirim Paman Janus kembali. Meskipun dia memiliki perjanjian dengan Paman Golding sebelumnya, selama Paman Janus tidak kembali ke Pulau Hong Kong, dia tidak akan lagi mempermalukan Paman Janus. Tetapi sekarang dia menggunakan metode ini untuk memaksa Paman Janus kembali.
Jika kaki Paman Janus menginjak tanah Hong Kong, jika Xiaolong mengirim seseorang untuk membunuh Paman Janus, dia tidak akan mengingkari janjinya kepada Paman Golding. Dan Paman Golding tidak akan punya alasan untuk menyusahkannya. Memikirkan hal ini, Charlie tidak bisa menahan cibiran. Xiaolong ini memiliki rencana yang bagus. Bab 4418. Charlie tidak memiliki kesan yang baik tentang Xiaolong di Pulau Hong Kong. Bukan karena apa yang dia lakukan pada Paman Janus. Charlie adil dan objektif. Meskipun Paman Janus lemah dalam hal ini memang kesalahan Paman Janus. Demi martabat dan reputasinya, wajar jika Xiaolong ingin membalas dendam pada Paman Janus. Namun, hal yang paling tidak disukai Charlie tentang Xiaon adalah dia mengingkari kata-katanya sendiri. Menurut cerita Paman Janus di restoran Angsa Panggang, saat kejadian pertama kali terjadi, Paman Janus segera menelepon ayahnya Curtis untuk meminta bantuan. Dan ayahnya juga segera terbang ke Pulau Hong Kong dan mencapai kesepakatan dengan Xiaon. Memintanya melepaskan Paman Janus demi dirinya. Namun tidak lama setelah itu, ayahnya dan kakeknya berkonflik, yang membawa Charlie ke Aurus Hill untuk menetap, dan setelah itu orang tuanya dibunuh. Hal pertama yang dilakukan Xiaon setelah mengetahui kematian ayahnya adalah mengulang apa yang dia katakan. Dia mengabaikan perjanjian dengan ayahnya, dan segera mengirim banyak orang untuk memburu Paman Janus di seluruh dunia. Belakangan, dia menyerah untuk sementara adalah karena Yule mengambil alih dari ayahnya. Untungnya, Yule sakit parah, dan Queen menemukan Charlie. Kalau tidak, jika Yule jatuh sakit dan meninggal, Xiaon pasti akan mengingkari janjinya lagi setelah dia mengetahuinya. Kalau begitu, Paman Janus pasti sudah lama dibunuh oleh pembunuh yang menginginkan hadiah dari Xiaon. Selain itu, Xiaolong sekarang berencana menggunakan cara licik untuk melewati janjinya kepada Yule, yang membuat Charlie semakin membenci karakternya. Ketidakjujuran dan tidak menghormati janji adalah kunci ketidakpuasan Charlie terhadapnya. Oleh karena itu, Charlie segera mengirimkan pesan teks kepada Queen. Isinya juga sangat ringkas. Hanya 5 kata. Jangan khawatir, saya punya segalanya. Di sisi lain, setelah melihat balasan pesan teks Charlie, hati Queen lega. Dia hanya menyerahkan ponselnya ke Angus, menunjukkan isi pesan Charlie. Lalu berkata dengan bangga, "Dengar, aku sudah bilang, kakak Charlie pasti tidak akan tinggal diam. Tenang saja dan tunggu, kakak Charlie pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan sempurna." Mungkin setelah masalah ini selesai, Paman Janus tidak perlu lagi bersembunyi. Angus terkejut sekaligus senang. Dia bertanya karena penasaran. "Nona Golding, apakah Tuan Muda Wade benar-benar memiliki kemampuan yang hebat?" "Saya mengikuti berita tentang Xiaon di internet. Dia pria yang sangat kaya. Dia dulunya salah seorang pengembang real estate terbesar di Hong Kong, dan kemudian menjadi taipan pengiriman di Hong Kong. Setelah keluarga Long pergi ke Inggris untuk berkembang, dia hampir menjadi orang terkaya di Pulau Hong Kong, kekuatannya setinggi langit." "Tidak masalah," Queen berkata dengan sangat tegas. "Di matamu, dia kuat. Tapi di mata kakak Charlie, dia hanya sampah." Di sisi lain, setelah Charlie dan Claire kembali ke kamar, saat Claire hendak menyalakan air untuk mandi, dia berjalan ke teras sendirian dan menghubungi Queen kembali. Bab 4419. Begitu telepon terhubung, dia bertanya, "Nana, apa Angus masih bersamamu?" Queen berkata, "Saya baru saja meminta seseorang mengirimnya kembali." "Ngomong-ngomong, kakak Charlie, apa yang terjadi malam ini? Katakan padaku." "Banyak orang meninggal malam ini. Bahkan Inspektur Lee terbunuh." Charlie bersenandung dan menjelaskan masalah di telepon. Setelah mendengar ini, Queen berseru, "Ya Tuhan, bagaimana mungkin ada bandit yang begitu kejam?" Saat dia mengatakan itu, dia menyalahkan dirinya sendiri dan berkata, "Kakak Charlie, apakah menurut kamu ada pengkhianat di tim saya? Jika tidak, bagaimana kelompok orang ini bisa bekerja sama secara diam-diam? Mereka menyerang saat latar musik sedang tinggi. Sepertinya mereka tahu alur proses konser saya." "Belum tentu saja.
Charlie berkata dengan enteng. Saat ini, yang bisa memastikan ada pengkhianat adalah bibi ketigaku. Tapi dia sudah mati. Kurasa para gangster itu tidak tahu tentang proses konsermu. Mereka juga tidak tahu kapan mereka akan menyerang. Mereka menyerang saat latar musik paling kuat. Pasti karena bibi ketiga saya ada di dalam. Dia yang melaporkan informasi. Dan dia mungkin memperkirakan waktunya tepat. Dan kemudian memberitahu para gangster itu. Queen berkata, tapi kamu bilang bibi ketigamu membawa jamer. Kalau dia membawa alat penakau sinyal itu, dia tidak akan bisa menghubungi para gangster. Charlie tidak bisa menahan tawa dan berkata, mengapa kamu begitu keras kepala? Dia memang membawa jamer, tapi tidak mungkin dia terus memasang alat itu. Karena yang lain akan menyadari ketidaknormalannya. Saya berspekulasi, dia waktu yang tepat untuk mengirim pesan untuk menunggu memberitahu penyerang. Lalu segera menyalakan perangkat jamer. Lagi pula, butuh waktu kurang dari 1 menit bagi pelaku untuk menyerang. Proses penyertaan ini berlangsung begitu singkat. Keluarga Aker yang fokus menonton pertunjukan bahkan tidak menyadarinya. Queen tiba-tiba menyadari dan berkata, tampaknya mereka ingin membunuh semua orang di keluarga Aker sekaligus. Kalau begitu, tugas bibi ketiga kamu selesai. Dia mati bersama mereka. Ya, Charlie menghela nafas. Saya tidak pernah mengira. Dengan kekuatan keluarga Aker saat ini, masih ada orang yang menginginkan hidup mereka sepanjang waktu. Kekuatan organisasi ini mungkin jauh lebih kuat dari yang saya bayangkan. Queen bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Keluarga kakek nenekmu akan selalu dalam bahaya kan? Charlie berkata, seharusnya tidak demikian. Mereka bisa menyerang hari ini memang karena terlalu lalai. Saya percaya dengan kekuatan dan pengetahuan mereka. Mereka tidak akan meninggalkan kesempatan seperti itu untuk pihak lain. Kalau tidak, pihak musuh tidak mungkin membuat bibi ketiga saya bersembunyi di keluarga Aker begitu lama. Kalau saja keluarga Aker lebih berhati-hati, akan sulit bagi pihak musuh mendapatkan peluang dalam waktu singkat. Itu bagus. Queen menghela napas lega. Dan bertanya lagi, ngomong-ngomong, kakak Charlie, apa yang akan kamu lakukan terkait Paman Janus? Charlie berkata, saya baru saja menginstal. Karena kami ingin menyelesaikan masalah ini, kami harus menyelesaikannya dari sumbernya. Masih ada beberapa hari sebelum Paman Janus dikirim kembali ke Pulau Hong Kong. Saya akan pergi ke Pulau Hong Kong dan bertemu Xiaolong. Sebelum Paman Janus tiba di Hong Kong, saya akan menyelesaikan urusan Hong Kong agar Paman Janus bisa kembali dengan cara yang adil. Queen bertanya, lalu kapan kamu berencana pergi ke Hong Kong? Charlie mendorong waktu, dan kemudian berkata, saya sudah berjanji kepada Claire, saya akan menemaninya ke konser kedua kamu. Setelah konser kedua selesai, saya akan berangkat ke Hong Kong. Queen merasa sedikit masam, mengeluh dan mengeluh. Tidak apa-apa kamu menunjukkan kasih sayangmu di depanku. Tapi kamu harus tetap menunjukkan kasih sayangmu di depanku pada saat kritis. Penampilanku selanjutnya adalah lusa. Berarti kamu akan pergi ke Hong Kong di hari ketiga. Bagaimana kalau ada sesuatu yang terjadi pada Paman Janus? Charlie menjelaskan. Saya tidak melakukan ini untuk menunjukkan kasih sayang saya. Saya bisa pergi ke Hong Kong kapan saja. Saya tidak bisa meninggalkan Claire di sini. Terlebih lagi, saya harus menemukan alasan dan peluang yang sesuai. Dan saya tidak tahu banyak tentang situasi Xiaolong. Saya perlu waktu menyiapkan pekerjaan rumah saya, dan menyiapkan tipuan untuk bocah tua ini. Charlie berkata lagi, sejujurnya, jika hanya ingin menjaga keamanan Paman Janus, itu sangat mudah. Di mata saya, orang yang bermarga Xiaolong itu hanya pengecut telur. Saya bisa saja meminta Istana Wanlong mengirim beberapa master pergi ke Hong Kong dan membunuhnya. Paman Janus akan aman, Charlie berkata lagi. Hanya saja cara penanganan ini terlalu teknis. Untuk Paman Janus, pasti akan membuatnya merasa bersalah seumur hidupnya. Jadi masalah ini tidak bisa dipaksakan. Saya pribadi yang akan datang ke Xiaolong. Mengenai keamanan Paman Janus dalam beberapa hari mendatang, kamu tidak perlu khawatir sama sekali.
Meskipun Xiaolong kuat di Hong Kong, dia belum berperingkat di New York. Saya akan meminta Nona Fox membantu diam-diam melindungi keselamatan Paman Janus. Hanya bertahan beberapa hari, saya akan membawa ibu mertua saya ke Amerika Serikat untuk menemani Claire. Lalu saya bisa pergi ke Hong Kong untuk membantu Paman Janus menyelesaikan semua ini. Setelah saya menyelesaikan semuanya, saya akan meminta Nona Fox bersantai sebentar di Hong Kong. Lalu Paman Janus akan dikirim kembali, dan semuanya akan baik-baik saja. Bab 4420. Awalnya, Charlie berencana meminta Paman Janus untuk tetap tinggal di Chinatown dengan stabil terlebih dahulu. Lalu dia akan meluangkan waktu pergi ke Hong Kong untuk menyelesaikan urusannya. Namun, karena Xiaon sangat gelisah dan ingin melakukan sesuatu atas inisiatifnya sendiri, dia harus pergi dan berdiskusi di Hong Kong. Hong Kong sedikit jauh dibandingkan Amerika Serikat. Pesawat biasa akan memakan waktu setidaknya 10 jam. Ditambah waktu untuk menangani berbagai hal. Charlie berpikir dia harus meninggalkan Amerika Serikat setidaknya selama 3-5 hari atau bahkan lebih lama. Dan yang paling dia khawatirkan adalah Claire. Meskipun dia telah mengatur agar tentara wanita Istana Wanlong diam-diam melindunginya, dia masih khawatir membiarkan Claire tinggal di Amerika Serikat untuk belajar dan hidup sendiri. Saat ini, Jacob masih terlibat dalam pertukaran budaya di Korea Selatan. Satu-satunya yang bisa datang ke Amerika Serikat untuk menemani Claire selama beberapa hari adalah ibu mertuanya, Elaine. Namun, jika dia langsung memberitahu Claire bahwa dirinya akan pergi ke Pulau Hong Kong, dan kemudian dia perlu mengundang ibu mertuanya untuk menemaninya, Charlie merasa agak kaku. Tetapi jika dirinya berdiskusi dengan Claire, maka Claire mungkin tidak menginginkan ibunya datang. Hanya akan ada dua pilihan. 1. Membujuknya untuk tidak pergi ke Hong Kong. Yang kedua, membiarkan dirinya pergi ke Hong Kong. Selain itu, Charlie berpikir Elaine tidak ingin datang ke Amerika Serikat sekarang. Dia sendirian di Aurus Hill, memiliki mobil mewah dan rumah besar, dan memiliki uang saku ratusan ribu. Dia pasti hidup bahagia. Kalau dia diminta datang ke Amerika, dia mungkin tidak akan bahagia. Jadi, Charlie mulai memikirkan beberapa alasan untuk mendapatkan ibu mertuanya Elaine. Lalu mengambil kesempatan untuk memberitahu Claire bahwa dia memiliki klien di Hong Kong. Kalau Elaine juga ada di sini, dia bisa pergi selama beberapa hari. Mengenai cara mendapatkan Elaine dari China, Charlie tidak khawatir sama sekali. Dia mengenal Elaine dengan sangat baik. Dia hanya perlu melakukan sedikit trik untuk mengirim Elaine. Jadi, dia segera menelepon Jasmine dan berkata, "Jasmine, aku butuh bantuanmu." Jasmine berkata tanpa berpikir, "Tuan Wade, jika ada yang harus aku lakukan, beritahu saja." Charlie juga tidak sopan, jadi dia menjelaskan rencana kasarnya kepada Jasmine. Setelah Jasmine selesai mendengarkan, dia langsung berkata, "Tuan Wade, jangan khawatir. Saya akan menyelesaikannya." Pada saat yang sama, China di sisi lain bumi di pagi hari. Elaine berbaring di tempat tidur besar yang mewah di Villa Elite Thompson Villa. Dia terbangun pukul 10 lewat. Sejak Charlie dan Claire pergi ke Amerika, dan Jacob pergi ke Korea Selatan, Elaine menikmati kemewahan. Dia tinggal di rumah kelas 1 Thompson, mengendarai Rolls-Royce culinan, dan memiliki setengah juta uang saku dari Charlie di kartu banknya. Kehidupan sehari-harinya sangat menyenangkan. Saat ini, Elaine baru bangun, dan teleponnya berdengung dan bergetar. Dia menjawab telepon dengan mata mendengus, membuka mulutnya dan bertanya, "Siapa ini? Ada apa? Mengapa mengganggu menelepon pagi-pagi?" Di ujung telepon lain, suara Hannah yang menyanjung terdengar. "Sister Elaine, ini aku, Hannah. Sudah jam segini, apa kamu belum bangun?" Sejak Hannah kembali, dia selalu menganggap Elaine sebagai keluarga besar. Dia selalu menemani Elaine setiap hari. Dia selalu membawa tasnya, dan ketika masuk ke dalam mobil, dia membuka pintu. Bahkan ketika Elaine pergi ke kamar mandi, dia mengambil salinan jaringan toilet tambahan dan berjaga di pintu.
karena takut tidak akan ada cukup kertas tisu untuk Elaine. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.